Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan pada kita semua sehingga kita dapat kembali melanjutkan aktivitas kita untuk setiap harinya. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta kerabat, sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Pada hari Jumat yang penuh barokah ini kembali kita bertemu dalam inspirasi Jumat pagi. Hari ini Bapak akan menceritakan sebuah kisah yang semoga nantinya akan menjadi inspirasi bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Adapun kisah yang akan Bapak sampaikan pada hari ini adalah tentang manusia paling pemurah. Pada zaman sahabat, sambil diniatkan i'tikaf, orang-orang berkumpul di sekitar Ka'bah. Mereka saling berbicara tentang kebaikan. Suatu hari ada 3 orang yang berdebat mengenai orang yang paling pemurah, yang paling dermawan di antara kaum muslimin. Orang pertama berkata, manusia paling pemurah adalah Abdullah bin Ja'far. Kemudian orang kedua yang berkata, tidak bisa. Manusia yang paling pemurah itu adalah Arabah al-Ausi. Kemudian orang ketiga berkata, kalian berdua keliru. Manusia paling pemurah adalah Qais bin Sa'ad. 3 orang itu berselisih sengit, suara mereka meninggi. Orang pertama kembali mengatakan dengan suara tegas, Abdullah bin Ja'far adalah orang yang paling pemurah. Kemudian orang yang kedua pun ikut membantah, tidak bisa. Arabah al-Ausi lebih pemurah. Orang ketiga pun juga tidak terima. Tidak bisa disangkal. Banyak orang mengatakan Qais bin Sa'ad manusia paling pemurah. Perdebatan mereka bertiga menarik perhatian banyak orang. Akhirnya ratusan orang mengelilingi mereka bertiga. Orang-orang itu ingin mengetahui apa yang mereka perdebatkan. Setelah tahu duduk persoalannya, mereka memberi saran. Sebaiknya kalian temui satu persatu ketiga orang yang kalian anggap paling pemurah itu. Ujilah mereka. Setelah itu kembalilah ke sini. Beritahukan apa yang kalian saksikan. Biar kami yang memutuskan siapa yang paling pemurah. Lelaki pertama pergi ke rumah Abdullah bin Ja'far. Dia bertemu Abdullah di depan rumahnya. Saat itu Abdullah sedang bersiap hendak menunggang untanya dan pergi ke kebunnya. Lelaki pertama berkata kepada Abdullah, wahai anak paman Rasulullah, aku seorang ibnu sabil. Aku tidak mempunyai keluarga. Ketika itu Abdullah bin Ja'far turun dari untanya dan berkata, naikilah unta ini. Ini menjadi milikmu. Ambillah kantong dan isinya yang ada di punggung unta itu. Ambil pula pedang ini. Ini adalah pedang Ali bin Abi Thalib. Lalu lelaki pertama kembali ke Makkah dan membuka kantong yang ada di punggung unta. Ternyata kantong itu berisi pakaian dan uang dinar emas yang sangat banyak. Juga pedang milik Ali bin Abi Thalib. Kemudian lelaki kedua pergi ke rumah Qais bin Sa'ad. Saat itu Qais sedang tidur. Dia ditemui oleh pembantunya. Dengan ramahnya sang pembantu bertanya, Qais sedang tidur, apa yang kau inginkan? Dia menjawab, aku ibnu sabil. Aku tidak punya keluarga. Pembantu Qais berkata, ambillah kantong ini. Di dalamnya ada 700 dinar. Itu adalah semua harta yang aku miliki. Biarlah nanti aku beritahukan hal ini kepada Tuan Qais. Lalu pembantu itu mengajaknya ke kandang unta dan meminta agar lelaki itu mengambil seekor unta yang disukainya. Setelah mengambil seekor unta, lelaki itu mengucapkan terima kasih kepada si pembantu. Lalu pergi menuju Masjidil Haram. Ketika Qais bangun, pembantunya itu mengabarkan perihal lelaki tadi kepadanya. Qais senang dengan apa yang telah dilakukan oleh pembantunya tadi. Dia berterima kasih dan mengganti uang 700 dinar yang diberikan kepada lelaki yang baru datang tadi.
Lelaki kedua sampai ke Ka'bah dengan membawa unta dan uang sejumlah 700 dinar. Kemudian lelaki ketiga pergi ke rumah Arabah. Dia menjumpai Arabah di depan rumah saat Arabah hendak pergi ke masjid. Arabah adalah seorang yang buta. Dia bergantung kepada seorang budak yang membantunya mengantar ke masjid. Lelaki ketiga itu berkata, "Hai Arabah, aku Ibnu Sabil dan aku tidak punya keluarga." Seketika Arabah menjawab, "Ambillah budakku ini. Dia satu-satunya harta yang aku miliki." Setelah memberikan budaknya, Arabah berjalan dengan meraba-raba pada dinding-dinding menuju masjid. Sementara lelaki ketiga membawa budak yang didapatnya dari Arabah ke Ka'bah. Orang-orang berkumpul di sekeliling ketiga orang itu. Mereka menceritakan apa yang mereka alami satu persatu. Bagaimanakah akhirnya orang-orang itu memutuskan siapakah yang paling pemurah? Orang-orang mengatakan 3 orang itu semuanya sangat pemurah, tetapi Arabah adalah yang paling pemurah dan paling dermawan. Dia memberikan semua harta yang dimilikinya, padahal dia sangat memerlukannya, yaitu budak yang menuntun jalannya untuk pergi ke masjid. Nah, dari kisah ini dapat kita ambil kesimpulan, yaitu cerita tentang 3 orang yang sangat pemurah. Namun dari ketiga orang yang sangat pemurah itu dipilih satu yang paling pemurah dan paling dermawan. Orang itu adalah Arabah Al-Ausi. Kenapa? Karena dia rela memberikan budaknya kepada orang lain, yang mana budaknya tersebut sangat membantu dalam kesehariannya, terutama menuntunnya untuk pergi ke masjid. Dari kisah ini dapat kita ambil kisah teladan bahwasanya sifat pemurah dan dermawan merupakan sifat yang terpuji dan mulia. Antara keutamaan orang yang pemurah dan dermawan, yang pertama, hartanya akan diganti oleh Allah secara berlipat-lipat. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 245. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 245, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Ya, artinya, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, yaitu menapahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Kemudian keutamaan yang kedua, dapat memadamkan dosa. Diriwayatkan dalam Syu'abul Iman Al-Baihaqi, sedekah itu dapat memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api, dan hasad itu memakan kebaikan sebagaimana api melahap kayu bakar. Kemudian keutamaan yang ketiga adalah dekat dengan Allah dan dekat dengan surganya. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, orang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia, dan jauh dari neraka. Sedangkan orang yang bakhil itu jauh dari Allah, jauh dari surga, jauh dari manusia, dan dekat dengan neraka. Sesungguhnya orang bodoh yang dermawan lebih Allah cintai daripada orang alim yang bakhil. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Keutamaan yang keempat, harta yang didermakan tidak akan berkurang. Dalam satu riwayat Rasulullah SAW bersabda, sedekah itu tidaklah mengurangi harta. Hadis riwayat Muslim. Kemudian keutamaan yang kelima, mendapat jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dikatakan, sesungguhnya di surga ada kamar-kamar yang bagian luarnya terlihat dari dalam. Begitu juga sebaliknya, bagian dalamnya terlihat dari luar. Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan kamar-kamar tersebut bagi orang-orang yang memberi makan, melembutkan perkataan, berpuasa dan salat di tengah malam saat manusia lainnya sedang tidur. Itulah keistimewaan yang akan diterima bagi orang-orang yang selalu pemurah atau dermawan. Selain itu, dengan dermawan berarti kita turut mengamalkan sifat dari Rasulullah SAW yang dikenal sebagai orang yang sangat dermawan. Mudah-mudahan kisah ini dapat menginspirasi kita semua
Dan semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah kepada kita, sehingga kita dapat memiliki sifat yang pemurah dan dermawan. Sekian dari Bapak, mudah-mudahan ada manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.